Halo semuanya, selamat datang di channel kita, sebuah channel yang membahas tentang bagaimana cara menulis artikel jurnal dan tugas akhir kuliah seperti skripsi dan tesis. Dalam video-video sebelumnya, kita sudah membahas tentang konsep dalam menulis, meliputi tentang apa itu menulis, persyaratan yang harus dipenuhi sebelum menulis, proses menulis, dan kesalahan umum yang terjadi pada penulis pemula. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang alasan atau pijakan bagi kita untuk menulis dan juga tujuan yang akan kita capai dalam proses menulis. Hal ini menjadi penting agar kita memiliki pijakan yang kuat untuk melakukan kegiatan menulis, sekaligus kita tahu kemana arah yang akan kita tuju dalam proses menulis ini. Semua hal ini akan menjadi motivasi bagi kita untuk meningkatkan semangat dan kemauan kita untuk menggeluti dunia menulis. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sejumlah alasan dan manfaat yang akan kita peroleh melalui kegiatan menulis. Mari kita mulai. Kawan-kawan semua, sebelum membahas lebih jauh tentang masalah alasan dan manfaat yang kita peroleh melalui kegiatan menulis, saya ingin menanyakan sesuatu dan mengajak kita berenung. Saya ingin menanyakan sesuatu yang sebenarnya sangat penting dan ini menjadi hal yang mendasar bagi kita. Pertanyaannya adalah, siapa kakek atau nenek kita yang ketujuh? Anda yang mendengar video ini boleh tuliskan di kolom komentar, siapa kakek atau nenek kita yang ketujuh? Jawabannya tentu bervariasi dan masing-masing, sebab setiap kita memiliki kakek dan nenek dan tentunya berbeda. Silakan tulis siapa kakek atau nenek kita yang ketujuh. Ya, tulis nama kakek atau nenek kita yang ketujuh. Cukup namanya saja, tak perlu detail tentang garis keturunannya, misalnya di mana kuburannya, tidak perlu, cukup namanya saja. Dan jawabannya apa? Apakah kita yang mendengar video ini tahu siapa kakek atau nenek kita yang ketujuh? Jawabannya barangkali adalah kita tidak tahu. Kita tidak tahu siapa kakek atau nenek kita yang ketujuh. Kita tidak tahu. Dan justru yang menjadi ironis sekarang adalah kita tahu siapa kakek atau nenek orang lain. Misalnya kalau kita tanyakan siapakah Sunan Kalijaga itu, kita tahu, padahal itu bukan kakek kita, bukan nenek kita. Jadi ini sesuatu yang ironi. Kita tahu siapa kakek orang lain, tapi kita tidak tahu siapa kakek atau nenek kita yang sebenarnya. Nah, pertanyaan yang menggelitik kemudian adalah, mengapa kita tidak tahu? Mengapa kita tidak kenal? Padahal itu adalah kakek atau nenek kita. Nah, inilah yang perlu kita jawab dan perlu kita renungi, mengapa kita tidak tahu? Dan jawabannya adalah karena kakek atau nenek kita tidak meninggalkan aset yang berharga. Mungkin kita mengatakan bahwa kakek atau nenek kita, meninggalkan aset yang berharga, ada tanah, ada rumah misalnya. Ya memang itu aset yang berharga, cuman kalau rumah dia akan rusak pada suatu waktu. Kalau tanah dia akan berpindah tangan. Artinya hari ini tanah itu milik kakek kita katakanlah. Kemudian ketika kakek kita itu tiada, maka pemilik tanah itu berpindah. Dari dulu kakek kita sekarang menjadi siapa misalnya, dan seterusnya berpindah. Sehingga ketika hari ini misalnya tanah tersebut menjadi milik kita, nama kakek kita yang dulu itu tidak ada lagi. Sekarang pemilik tanah itu adalah kita. Makanya kita tidak tahu siapa nama kakek kita, karena pemilik tanah itu bukan lagi nama kakek kita. Jadi aset yang ditinggalkan ya memang berharga, tapi tidak bertahan lama. Jadi salah satu aset yang berharga dan bertahan lama itu apa? Tulisan.
Dan itu sebabnya, makanya ada kakek orang lain. Kita kenal kakek orang lain karena mereka meninggalkan aset yang berharga. Sementara kakek kita tidak meninggalkan aset yang berharga, makanya kita tidak tahu siapa mereka. Jadi, tulisan itu akan menunjukkan siapa kita. Artinya, kalau kita menulis dan kita memiliki karya tulis, maka kita akan dikenal, maka kita akan dikenang. Jadi kita boleh tiada, kita boleh meninggalkan dunia ini, tapi kita tetap ada, nama kita akan tetap dikenang. Jadi tulisan kita akan menunjukkan siapa kita, sehingga kita dikenal oleh anak cucu kita. Dan tentu ada sebuah kutipan yang sudah sangat familiar di telinga kita. Jika manusia meninggal, maka terputuslah seluruh kebaikannya, kecuali 3 hal. Anak saleh yang selalu mendoakannya, ilmu yang bermanfaat, dan sedekah jariyah. Jadi seluruh amalan kebaikan itu putus, kecuali 3 hal yang akan selalu ada, walaupun kita sudah meninggalkan dunia ini. Dari 3 hal tersebut, salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu itu, baru dia bermanfaat, pertama harus dicari, agar kita memiliki ilmu. Dan yang kedua, setelah ilmu ada, ilmu itu barulah dia bermanfaat kalau dia kita bagikan kepada orang lain. Dan salah satu cara membagikan ilmu kepada orang lain sehingga memberikan manfaat yang besar dan bertahan lama adalah dengan cara menulis. Artinya, dengan kita menulis, maka audien yang menerima ilmu bermanfaat dari kita itu akan sangat banyak, sekaligus bertahan lama. Artinya bukan hanya pada zaman saat kita masih hidup, tetapi juga akan bertahan sampai kapanpun. Orang Malaysia bilang sampai bila-bila. Artinya meskipun jasad kita sudah berkalang tanah, tulisan kita tetap terkenang, seperti itu. Jadi menulis itu penting sebagai aset yang berharga bagi kita. Jadi ada ungkapan lain yang juga perlu menjadi pertimbangan, bahan renungan bagi kita. Saya baca terjemahannya. Jika kita tidak meninggalkan warisan yang berharga, tidak ada bukti bahwa kita lebih dulu ada. Memangnya, jadi ketika kita katakan bahwa kita telah terlahir lebih dulu ada, kalau memang tidak ada sesuatu yang berharga yang kita tinggalkan, maka apa buktinya? Apa buktinya bahwa kita terlahir lebih dulu ada? Tidak ada bukti kalau tidak ada sesuatu yang berharga yang kita wariskan kepada anak cucu kita. Maka untuk menunjukkan siapa kita, agar kita dikenang, didoakan oleh anak cucu kita, tinggalkanlah sesuatu yang berharga dan bertahan lama, yaitu salah satunya adalah tulisan. Sekarang kita lihat ini. Tentu kita tahu siapa orang-orang ini. Kita sering mendengar Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Ibnu Battutah, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Nawawi, dan lain-lain. Mereka ini tidak pernah jumpa dengan kita. Kita tidak pernah jumpa dengan mereka. Mereka juga tidak pernah jumpa dengan kita. Mereka ini sudah lama meninggalkan dunia ini. Bahkan ada yang sudah lebih dari 1 abad. Tapi masalahnya sekarang, nama mereka masih terdengar di telinga kita. Pertanyaannya mengapa? Mereka sudah lama meninggalkan dunia ini, tapi kenapa kita masih mendengar nama mereka? Sementara nama kakek kita, itu baru kakek yang ke-7, belum kakek yang ke-15. Kita sudah tidak tahu siapa namanya. Sementara orang-orang ini kita tahu namanya, padahal belum tentu mereka adalah garis keturunan nenek atau kakek kita. Mengapa nama mereka selalu terdengar di telinga kita? Jawabnya, karena mereka meninggalkan aset yang berharga. Mereka meninggalkan aset yang berharga dan bertahan lama. Apa itu? Tulisan. Jadi, gara-gara tulisanlah, maka nama mereka selalu dikenang, mereka selalu dikenali oleh masyarakat sepanjang zaman. Dan tentu ilmu yang mereka tulis dalam tulisan ini memberikan manfaat kepada seluruh manusia. Bukan hanya pada zaman mereka hidup, tapi juga sepanjang zaman.
Dan yang pasti mereka akan selalu didoakan. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana hebatnya sebuah tulisan. Dia bisa bukan hanya melintasi orang-orang di zamannya, tapi juga menjangkau orang-orang yang hidup setelah kita. Contohnya ini, Ibnu Sina, misalnya Ibnu Rushd, dan seterusnya. Jadi oleh karena itu, agar manfaat yang ada pada diri kita bisa kita sebarkan kepada orang lain dalam jumlah yang lebih besar dan lebih lama, mari kita menulis. Kita lihat beberapa fakta. Ada fakta, hari ini kita bisa makan buah mangga. Mengapa itu bisa terjadi? Jawabannya, karena sebelumnya ada orang yang menanam mangga. Kalau sebelumnya tidak ada orang yang menanam mangga, maka mustahil bagi kita hari ini untuk bisa menanam mangga. Itu artinya apa? Hasil yang kita peroleh hari ini adalah buah dari jerih payah orang sebelumnya. Hari ini kita bisa membaca, penyebabnya apa? Karena sebelumnya ada orang yang menulis. Maka jangan terlalu bangga menjadi pembaca, karena kita hanya mengkonsumsi tulisan orang lain. Jadi, selain membaca tulisan orang lain, kita juga perlu untuk menjadi produsen dari sebuah tulisan, yaitu dengan cara menulis. Dan ini juga kenyataan yang sangat sering kita lihat. Ketika kita pergi ke suatu tempat, kita akan melihat di sana ada foto seseorang yang ditempel di dinding. Pertanyaannya, foto siapakah itu? Mengapa bukan foto nenek atau kakek kita? Mengapa foto kakek atau nenek orang lain? Jawabannya seperti tadi, karena kakek atau nenek orang lain berkarya, sementara kakek atau nenek kita mungkin tidak berkarya. Makanya fotonya tidak tertempel di dinding suatu lembaga. Demikian juga nama mereka ditulis oleh sejarawan, sehingga nama mereka dikenal sepanjang zaman. Jawabannya apa? Karena mereka berkarya. Maka kalau kita ingin agar kita selalu bisa menyebarkan manfaat kepada orang banyak, bahkan di zaman-zaman setelah kita tiada, agar kita selalu didoakan oleh masyarakat dunia, maka perbanyak karya melalui tulisan. Kawan-kawan semua, kita perlu menulis untuk keabadian. Hidup ini sementara, agar hidup kita jadi panjang, kebaikan kita terus bertambah, maka menulislah. Jangan salahkan siapa-siapa jika kita dianggap tidak ada karena kita tidak pernah berkarya. Ini pertimbangan yang perlu kita ingat. Jangan salahkan siapa-siapa jika kita dianggap tidak ada karena kita tidak pernah berkarya. Jadi agar kita dianggap ada, agar kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain, mari kita menulis. Mungkin ada yang mengatakan, berkarya kan tidak mesti dengan cara menulis. Ya, tapi seperti yang kita sampaikan tadi, agar karya kita tetap abadi, menjangkau seluruh manusia, bukan hanya di zaman kita, tapi juga di zaman-zaman setelah kita, maka tulisan adalah salah satu media. Tadi kita sudah lihat bagaimana Imam Nawawi, Imam Syafi'i, Ibnu Rushd, dan seterusnya. Mereka telah meninggalkan dunia ini lebih dari 1 abad yang lalu, tapi nama mereka tetap kita kenang sampai hari ini. Oleh karena itu kawan-kawan, mari kita menulis untuk menyebarkan manfaat kepada banyak orang dan melintasi zaman. Kawan-kawan semua, demikian video kita pada hari ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menambah motivasi kita untuk menulis. Dalam video-video yang akan datang, kita juga akan bahas tentang bagaimana cara menulis skripsi, menulis artikel jurnal, dan itu juga bagian daripada karya kita untuk keabadian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.